identikan di segi ini. Saya kira apa ya? Kebetulan pada akhirnya kita menemukan bahwasanya kita di segi ini sering melakukan sholawat. Kita sering mengharapkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Terus kita oncai lagi, ketemulah ada sinkronisasi. Di GOR kemarin juga disinggung oleh Bahkan bahwasanya memang pada intinya nama-nama daerah kita, kabupaten kita itu memang sangat unik. Nasron Aziza gitu, atau Pitulungan Kang Agung atau Tulung Agung. Di surat Al-Fatihah kan inna fatahna laka al-fatihah mubina yang firalaka Allahumma taqutama min dzikra mata akhir wa yutimani matahu alaika wa yahdika siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasron aziza. Jadi di dalam surat itu diakhiri di beberapa ayat yang sangat fenomenal itu diakhiri dengan nasron aziza. Nasron aziza itu kalau wong ahli utak-atik gaduk itu berarti suatu pitulungan Kang Agung. Itu menjadi suatu menjadi suatu clue untuk kita mentadaburi lebih dalam dengan Tulung Agung. Akhirnya kita tercetuslah kalau begitu ada lebih pitulungan agung yang lain, yaitu apa? Karena kita sering sholawatan, katanya syafaat itu juga pitulungan yang agung, hak prerogatif yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi untuk mengamnesti umatnya dari siksa-siksa di hari akhir itu dengan memberikan syafaat. Jadi pitulungan Kang Agung juga. Makanya akhirnya segi wiloso agung, wiloso atau kawelasan atau mungkin menjadi wulas dan sebagainya itu merupakan suatu prerogatif juga terkait dengan pertolongan. Sehingga akhirnya kedepannya semakin kesini segi tidak hanya segi itu sendiri namanya, tapi menjadi segi wiloso agung. Dengan harapan adalah kita menemukan berbagai segi dalam kehidupan yang mengarah kepada syafaat-syafaat atau mungkin amnesti atau maafu atau maghfur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu kronologi kejadiannya ya. Akhirnya alhamdulillah kita melingkar seiring jalan waktu yang dulunya di sini pada akhirnya. Mungkin monggo teman-teman yang mau menambahin lagi. Oke. Dan untuk selanjutnya wah, bagus. Gus. Ini goleng Wanda. Silakan, tangan. Apa ora hebat? Wah, hebat sekali. Terkait pangandikanipun Bapak Wawan kasambung Bapak Hari menika penjaga Nusantara Sabang Merauke, pengayom Porsabda. Kalau Gus Hadi ini adalah pembatik tenar Tulung Agung. Nah ini kembali kepada yang ini, demikian hebatnya terkait dengan dawuh penggantipun Bapak Wawan kalau mau arah yang saya ini samakan perspektif saya kesejatian ilmune Bratasena dapat serapan dari Dewa Ruci. Itu adalah untuk menemukan sapa sejatine sira. Sira sapa ingsun? Allah dan umatnya. Itu saja. Ini dados tambahnya perspektif saya dawuh penggantipun Bapak Wawan kalau menika kesejatian. Lalu saya sebagai veteran ini saya juga punya himne ya. Veteran Republik Indonesia, Satria Sejati. Nah ini. Jadi saya juga punya pesan-pesan sebagai seorang veteran sejati. Saya dapat penghargaan ini adalah membela merah darahku, putih tulangku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator Wayah Segi Tulung Agung, yang saya hormati Kaum Wamidi, jelas sesepuh
Forsabda, yang saya hormati Bapak Hari Wono, Laksamana Muda kita, Bapak Samsul, Mas Agung, Mas Agung, Mbak Sugeng, dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara milad segi yang ke-6. Ini sekaligus saya kemarin saya bilang ke Mas Dia, sekaligus karena tempatnya di sini, karena di milad di sini ya, ini sekaligus Forsabda numpang genter. Numpang genter itu maksudnya rembulan kajat gitu sama segi, karena kebetulan program ini kan memang bulanan, sama-sama bulanan, yang biasanya di Ma'iyah di Tretek, kalau yang Forsabda biasanya di Bopo Hari Wono di Tanon. Nah pada bulan ini Desember jadikan satu di Berang. Alhamdulillah kita sudah mulai agak terpenuhi lah secara kuantitas. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, yang sahabatnya kita nantikan di Yaumul Amin. Teman-teman yang saya hormati, bagaimana tema yang diangkat pada malam hari ini, yaitu manembah bekti tan besti. Kalau diartikan secara sengkalan tadi hitungannya 2022, tetapi secara makna substantif dari arti kalimat itu, kita manembah dalam arti ngabekti hablum minallah, tentu dengan bekti yang tidak khianat. Artinya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Dia, yaitu dengan ketulusan. Dalam arti ada dua perspektif yang ini kelihatannya. Selamat datang teman-teman yang belakang ini. Ada dua perspektif yang secara umum banyak dilakukan oleh manusia, tetapi ada salah-salah atau ada kurang pas. Jadi ada amalan yang bersifat dunia, kelihatannya dunia, mungkin orang bekerja sebagai tukang sapu, orang jualan di jalan-jalan, orang bekerja rendahan, tapi kalau diniatkan untuk akhirat, ini bisa bermakna menduniakan akhirat. Nah yang kedua, ada perspektif orang yang bekerja, ini amalan akhirat. Misalnya ada undangan untuk zikir di tempat tertentu, ada undangan untuk segala macam, yang amalannya adalah amalan akhirat, tetapi ternyata dimaksudkan untuk dunia. Nah, dua perspektif ini, satu amalan dunia tapi diniatkan untuk akhirat, yang kedua amalan akhirat tetapi diniatkan untuk dunia. Nah ini tentu lebih baik yang pertama, jadi amalan dunia tapi yang diakhiratkan. Tetapi alangkah lebih baiknya bahwa dunia akhirat itu ya diakhiratkan. Artinya semuanya dunia dan akhirat itu dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Jadi dalam konteks ini sedikit saja saya singgung, karena ini landasan filosofi pandangan orang Jawa dalam konteks lakon Bimo Suci misalnya. Jadi bahwa agama itu adalah nasihat. Jadi dalam konteks lakon Bimo Suci itu ada 3 fase. Yang ini teman-teman Forsabda sudah biasa ini saya ulang lagi. Jadi ada 3 fase. Yang pertama itu dalam rangka untuk mencari ilmu kasampurna. Yang pertama itu si Bimo Seno itu disuruh oleh gurunya Durna supaya bertapa di Gua Duranggo. Gua Duranggo itu artinya sumur lama yang di situ tuh gelap. Nah, di situ gelap, kemudian di situ ketemu dengan ular atau naga yang kemudian dibunuh. Dalam hal ini artinya bahwa Brotoseno atau Bima tadi bertapa di Gua Duranggo tadi itu tujuannya adalah untuk menghilangkan kegelapan. Dalam diri manusia ada kegelapan, kemudian ada kegelapan tadi itu ada ular. Ular adalah simbol dari kepalsuan. Maka agama itu adalah nasihat, maka dalam hal ini
bagaimana agama itu dijadikan sebagai sesuatu yang bersifat murni atau tulus atau setia tadi itu. Ini disimbolkan dalam lakon Bima Sena yang pertama tadi itu di Gua Durango tadi. Nah, yang kedua ini bertapa di puncak Gunung Werksomuka. Artinya Gunung Werksomuka itu Werkso itu gunung, muka itu ya wajah. Artinya dalam hal ini simbol orang berpikir itu nanti ketemu dengan dua orang dewa, yaitu Bathara Bayu dan Bathara Indra. Simbolisasinya adalah bahwa Bima di situ ada ketemu dengan dewanya angin itu udara yang kita hirup melalui kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua air, artinya Bathara Indra itu simbol dari air. Dua unsur ini artinya angin atau udara dan air itu merupakan entitas alam yang tertinggi dalam kehidupan manusia. Nah, yang ketiga itu menceburkan diri ke samudra yang kemudian ketemu dengan Dewa Ruci. Jadi ini ketemu dengan guru sejati. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya barang siapa mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Nah, dalam hal ini mengenal dirinya itu sesuai dengan minat bakat kita masing-masing. Barangkali demikian saja, mungkin nanti bisa disambung lagi dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk